Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernoviandana dari kelas 3A. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pertemuan ketiga tentang tanya jawab dengan dosen pengampu Dr. Dedi Mulyadi, SHMH, dan Bapak Rendi, SHMH. Nomor 1. Berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Jawabannya, hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Djoko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Nomor 2. Sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Jawabannya, sumber-sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah 1. Undang-undang, 2. Praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek, 3. Jurisprudensi, 4. Doktrin pendapat para pakar hukum terkemuka. Nomor 3. Mengapa hukum administrasi negara belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum administrasi negara sulit dikodifikasikan yaitu: A. Perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat. B. Pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Nomor 4. Jelaskan perbedaan HAN dengan HTN. Jawabannya, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, HTN adalah suatu gabungan kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Nomor 5. Jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Jawabannya, pada awalnya HAN merupakan suatu kesatuan dengan HTN. Keadaan berubah sejak abad 19 di mana berdiri sendiri terpisah dari HTN. 6. Apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau besticking? Jawabannya, ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabatun yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Nomor 7. Sebutkan unsur-unsur ketetapan. Jawabannya, 1. Penetapan tertulis. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabatun. 3. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 4. Bersifat konkret, individual, dan final. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 8. Sebutkan macam-macam ketetapan. Jawabannya, macam-macam ketetapan. 1. Ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban. 2. Ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru. 3. Ketetapan deklaratoir adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. 4. Ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Nomor 9. Jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Jawabannya, peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah: 1. Untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat. 2. Akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenal putusan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.